Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan ke perbincangan kita pagi hari ini. Saya ke Wagub DKI Jakarta, Pak Riza. Pak Riza, kalau bicara soal tradisi Lebaran, juga kan pasti sudah diketahui beberapa hari sebelumnya ada masyarakat pasti mendatangi pusat-pusat perbelanjaan. Nah, apakah sebelumnya yang soal di Tanah Abang ini, Pak, tidak terpantau oleh Pemprov, Pak? Ya, jadi begini ya, kita kan tadi saya jelaskan sejak 16 Maret kita sudah mulai, dan 60% datanya warga Jakarta itu yang termasuk yang terbaik tinggal di rumah, dan kita mengejar sampai 80% ya. Kami memang mengeluarkan peraturan, kenapa tindakan dan pergub tersebut, karena kami ingin segera mengakhiri PSBB, dan untuk itu supaya RO-nya itu di bawah 1%, di bawah 1, maaf. Nah, untuk itu berbagai tindakan kami lakukan. Nah, terkait masih adanya orang yang ke pasar dan lain-lain, memang ada 4 sebab diantaranya. Pertama, karena mungkin jenuh, sudah 2 bulan di rumah, ya. Kemudian yang kedua, ini banyak juga yang mencari takjil. Ketiga, banyak mencari pakaian, terutama untuk pakaian anak-anak, jadi karena permintaan anak-anak, orang tua. Keempat, itu disebabkan oleh pedagang kecil yang merasa harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sudah hampir 2 bulan tidak berdagang, dan mengambil kesempatan momentum Lebaran untuk berdagang. Kemudian yang kelima disebabkan juga karena orang mudik. Nah, sejujurnya kami sudah terus melakukan penegakan, dan perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada satupun mal di Jakarta yang buka, dan tidak ada satupun pasar di Jakarta yang buka. Kemudian apa yang diperlihatkan di TV, yang pertama perlu saya sampaikan, itu bukan pasar-pasar di Jakarta, tapi pasar-pasar di luar Jakarta. Terkait di Tanah Abang juga pasar Tanah Abang itu tidak ada yang buka. Kalaupun ada yang terlihat itu adalah pedagang kaki lima di pinggiran-pinggiran jalan. Dan kami setiap hari melakukan sidak, melakukan penegakan, bahkan memberikan sanksi-sanksi. Jadi sampai hari ini tidak ada pasar mal. Data membuktikan bahwa ya lebih dari 60 mal yang sudah kami tindak sebelumnya. Kemudian 116 kawasan perkantoran. Kemudian teguran tertulis sudah 8.511. Kemudian pabrik, kantor yang tutup, sementara ada 452. Bahkan yang didenda sudah ada 362. Dan kerja sosial yang kami tegakkan sudah 1.718. Ada 17 pabrik. Jadi ada 3.821 titik kerumunan. Ada 6.543 titik ojek mangkal. Jadi demikian penegakan yang kami lakukan. Jadi kalau lihat di TV sebenarnya itu bukan di Jakarta. Di Tanah Abang itu juga bukan di pasar Tanah Abang, tapi di pinggir-pinggiran jalan, pedagang kaki lima tadi, dan itu kami tindak, setiap hari kami tindak. Cuma memang ya karena keterbatasan petugas, ini memang kucing-kucingan masih ada, tapi terus kami tegakkan. Tadi malam juga di Kemayoran kami penegakan hukum terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak Ahmad Riza Patria. Saya mau ke Bupati Karanganyar, Pak Juliatmono. Pak Juli, kalau tadi kita mendengar pernyataan dari Pak Pandu mengatakan bahwa kalau misalnya akan digelar sholat Idul Fitri berjamaah, nanti akan ada potensi untuk penularan virus corona. Sementara kita tahu Anda sebagai Bupati Karanganyar mempersilahkan warga untuk kemudian menggelar sholat Id berjamaah. Apa pertimbangannya, Pak? Pertimbangan yang paling mendasar sesuai dengan anjuran Majelis Ulama Indonesia, salah satunya adalah kalau COVID-19 ini sudah mengalami tren penurunan. Kebetulan di Karanganyar ini pasien positif COVID-19 itu ada 25. Terus kita lakukan upaya-upaya yang baik. Sekarang ini tinggal 2. Yang lain sudah dinyatakan sembuh, kembali beraktivitas bersama masyarakat. Sekalipun kita pantau, 2 yang positif ini pun tidak ada di wilayah Kabupaten Karanganyar, karena dia ada di Rumah Sakit Kota Solo. Praktis Karanganyar ini sudah tidak ada COVID sebenarnya. Oleh karena kami berikan pilihan, anjuran kami memang tetap silahkan sholat Idul Fitri di rumah dengan keluarga inti.
Tapi kami juga memberikan izin jika memang ada yang menginginkan sholat di masjid, musola, dan di tanah lapang, monggo, tetapi harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatannya. Ya. Pak Juli. Pak Bupati, Pak Bupati, mohon maaf saya potong dulu. Pak Bupati gini, ketika Pak Bupati memberikan imbauan dipersilahkan gitu ya sholat id di lapangan terbuka ataupun di masjid, ini kan pasti sudah ada pertimbangan yang diambil bersama instansi-instansi terkait. Nah, apakah pertimbangan ini juga keluar dari gugus tugas dan juga dinas kesehatan setempat? Saya kebetulan ketua gugus tugas. Kami koordinasikan, kami rapatkan, semua akan kami pantau. Ini juga akan menjadi bagian dari memasuki new normal. Bagaimana bersahabat dengan COVID-19. Artinya budaya disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan itu tidak diwacanakan, tidak boleh hanya diceritakan. Harus dipraktekkan betul-betul. Ini loh budaya protokol kesehatan kita. Harus jaga jarak, pakai masker, bawa sajadah sendiri dari rumah, diatur jaraknya, hindari kerumunan, hindari salaman. Sehingga setiap orang punya kesadaran terhadap bagaimana mencegah penularan. Kita tidak boleh menularkan, orang lain tidak boleh juga menjadi bagian dari penularan. Pak Bupati. Nah, budaya ini kita akan terus lakukan, kita kembangkan. Supaya tidak terkesan COVID ini mengancam, menakutkan semuanya. Sehingga masyarakat diberikan bayang-bayang ketakutan yang berlebihan. Saya kira ini juga tidak baik. Iya. Pak Bupati, kita tahan dulu. Sesaat lagi saya akan bertanya kepada Anda, Pak. Apakah ini kan Anda mengatakan tadi masih ada 25 ya, meskipun sudah sembuh tinggal 2. Tapi kan artinya ini tidak steril, masih bisa dikatakan tidak 0 pasien positif corona. Apakah kemudian nanti ini akan bisa berjalan efektif, dan nanti juga saya akan tanyakan ke Pak Pandu mengenai protokol kesehatan, tapi nanti sesaat lagi kami kembali hadir.